Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat beraktivitas seperti biasanya pada hari ini. Dan yang saya hormati, dosen mengampu Bapak Dr. Rayendra MPD. Kemudian di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari proposal penelitian kualitatif saya, yaitu yang berjudul Eksplorasi Pengalaman Mahasiswa dalam Pembelajaran Praktik Vokasional Berbasis Media Simulasi Articulate Storyline Studi Kasus Mahasiswa Teknologi Pendidikan. Eh, yang mana latar belakang dari proposal penelitian saya yaitu di dunia pendidikan vokasional dihadapkan pada tantangan yang tidak bisa dianggap remeh. Bagaimana mempersiapkan mahasiswa agar memiliki kompetensi praktik yang benar-benar siap pakai, sementara keterbatasan fasilitas, waktu, dan akses terhadap peralatan nyata menjadi kendala yang terus berulang dari tahun ke tahun. Persoalan ini bukan hal baru, namun di era digital seperti sekarang ini, jawaban atas tantangan tersebut mulai mengarah pada pemanfaatan teknologi pembelajaran. Salah satunya adalah media simulasi berbasis perangkat lunak authoring seperti Articulate Storyline. Articulate Storyline merupakan software yang dapat dimanfaatkan oleh pendidik untuk mendesain media pembelajaran yang menarik dan interaktif, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Amirah, yaitu Articulate Storyline ialah multimedia yang dapat dimanfaatkan untuk pembuatan media pembelajaran yang interaktif dengan dilengkapi fitur audio, gambar, animasi, video, grafik, teks, dan sebagainya. Media yang dibuat dengan software Articulate Storyline dapat berbentuk media yang menarik, menyenangkan, dan dapat digunakan secara langsung oleh peserta didik, sehingga dapat memudahkan dalam memahami materi yang terdapat dalam media dan dapat menumbuhkan minat peserta didik dalam pembelajaran. Kemudian, menurut Ray Gould, 1999, dalam teori menyebutkan bahwa pembelajaran efektif dimulai dari gambaran umum yang sangat sederhana. Kemudian, secara bertahap, ditingkatkan kompleksitasnya menuju praktik nyata. Media simulasi Articulate Storyline ini dapat menjadi tahap antara sebelum mahasiswa terjun langsung ke praktik lapangan nanti. Dan Dale menegaskan bahwa pengalaman belajar yang melibatkan simulasi lebih bermakna dan mudah dipahami dibandingkan hanya membaca teks atau menonton video pasif saja. Meskipun penggunaan media simulasi dalam pembelajaran semakin meluas, jadi pertanyaan dalam proposal saya ini yaitu apa yang dirasakan oleh mahasiswa ketika berhadapan dengan simulasi, dan apakah mahasiswa sesungguhnya mengalami proses pembelajaran, serta apa saja hambatan yang mereka jumpai, dan apakah pengalaman belajar melalui media simulasi ini benar-benar menyentuh kebutuhan kompetensi vokasional mereka. Yang dimana Creswell mengemukakan penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap suatu permasalahan sosial atau kemanusiaan, termasuk dalam hal pengalaman belajar dengan media simulasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan gambaran deskriptif saja, tetapi juga menghasilkan pemahaman yang lebih tentang bagaimana mahasiswa teknologi pendidikan mengkonstruksi pengalaman belajar praktik vokasional mereka melalui media simulasi Articulate Storyline ini. Yang dimana fokus penelitian saya di sini yaitu ada 4. Yang pertama, bagaimana mahasiswa teknologi pendidikan mengalami dan memaknai proses pembelajaran praktik vokasional yang digunakan media simulasi Articulate Storyline. Yang kedua, apa saja hambatan dan tantangan yang dirasakan mahasiswa dalam proses pembelajaran berbasis media simulasi Articulate Storyline. Kemudian yang ketiga, bagaimana mahasiswa mengkonstruksi pemahaman dan kompetensi vokasional mereka melalui pengalaman belajar dengan media simulasi Articulate Storyline. Kemudian yang keempat, apa refleksi pada pandangan mahasiswa terhadap efektivitas media simulasi Articulate Storyline ini dalam mendukung pembelajaran praktik vokasional dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional.
Kemudian terdapat tujuan penelitiannya. Tujuan penelitiannya yaitu mendeskripsikan pengalaman mahasiswa teknologi pendidikan dalam pembelajaran praktik vokasional berbasis media simulasi articulate storyline. Kemudian mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi mahasiswa dalam proses belajar menggunakan media simulasi articulate storyline. Kemudian selanjutnya menganalisis proses konstruksi kompetensi vokasional mahasiswa melalui pengalaman belajar dengan media simulasi articulate storyline. Selanjutnya memahami refleksi mahasiswa terhadap relevansi dan efektivitas penggunaan articulate storyline sebagai media pembelajaran praktik vokasional. Kemudian di proposal saya ini terdapat manfaat penelitiannya. Manfaat penelitiannya yaitu ada dua manfaat. Manfaat pertama yaitu manfaat praktis. Manfaat praktis bagi mahasiswa yaitu diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap proses belajar mereka sendiri sehingga mereka dapat lebih efektif dan reflektif dalam memanfaatkan media simulasi sebagai sarana pengembangan kompetensi vokasional. Kemudian yang kedua, bagi dosen, eh, di penelitian saya ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam merancang pembelajaran praktik vokasional yang lebih efektif, termasuk dalam pemilihan dan pengembangan media simulasi yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Kemudian yang ketiga, bagi institusi, temuan penelitian ini dapat dijadikan dasar kebijakan dalam pengembangan kurikulum dan instruktur pembelajaran berbasis teknologi, khususnya di Universitas Negeri Padang, program studi teknologi pendidikan. Dan bagi penelitian lain, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan atau titik awal bagi peneliti lanjutannya nanti yang lebih meneliti terkait yang sama eh, secara lebih dalam menggunakan media simulasi dalam pembelajaran vokasional di berbagai konteks. Kemudian manfaat yang kedua yaitu manfaat teoritis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kajian teori pembelajaran vokasional, khususnya dalam konteks penggunaan media simulasi articulate storyline di pendidikan tinggi. Kemudian langsung saja ke bab selanjutnya, yaitu ke bab pembahasan, yang mana di sini yang pertama saya akan membahas tentang pembelajaran vokasional. Apa itu pembelajaran vokasional? Apa yang dimaksud dengan pembelajaran vokasional? Jadi, pembelajaran vokasional adalah proses pendidikan yang dirancang untuk membekali peserta didik dengan kompetensi teknis dan keterampilan praktis yang dibutuhkan untuk memasuki dunia kerja atau menjalankan profesi tertentu. Eh, di sini berbeda dengan pendidikan akademis yang lebih bersifat teoritis. Pembelajaran vokasional ini lebih menekankan pada penguasaan yaitu keterampilan praktik langsung. Jadi menurut Pavlova, pendidikan vokasional ini pada dasarnya bukan hanya soal mempersiapkan tenaga kerja saja, melainkan juga membentuk individu memiliki kemampuan berpikir kritis dan adaptif dalam konteks pekerjaan. Kemudian yang kedua, karakteristik yang pembelajaran praktik vokasional. Yang pertama, pembelajaran praktik berorientasi pada kompetensi. Artinya keberhasilan belajar diukur dari kemampuan melakukan sesuatu secara nyata, bukan hanya memahami secara konseptual saja. Kemudian yang kedua, pembelajaran praktik bersifat kontekstual, yakni dilaksanakan dalam situasi atau kondisi yang mirip dengan kondisi dunia kerja sesungguhnya. Kemudian yang ketiga, pembelajaran praktik menuntut keterlibatan aktif dari peserta didiknya langsung, bukan sekadar mendengarkan saja dari penjelasan instrukturnya. Kemudian yang keempat, pembelajaran vokasional menekankan pada refleksi praktis, yang dimana kemampuan peserta didik untuk mengevaluasi tindakan mereka sendiri dan belajar dari pengalaman langsung dari peserta didiknya. Kemudian yang C-nya itu tantangan pembelajaran praktik vokasional di pendidikan tinggi. Keterbatasan fasilitas dan peralatan praktik, biaya operasional yang tinggi, serta rasio antara jumlah mahasiswa dengan ketersediaan alat sering menjadi kendala hambatan utama. Dan di mana di era digital sekarang ini, tantangan ini semakin kompleks dengan meningkatnya kebutuhan pembelajaran jarak jauh yang tidak selalu mendukung praktik langsung. Kemudian di sini Bilet menegaskan salah satu tantangan terbesar dalam pendidikan vokasional adalah menjembatani kesenjangan antara pengetahuan yang diperoleh di institusi pendidikan dengan tuntutan kompetensi di tempat kerja nyata. Hal ini yang mendorong para pendidik dan perancang
pembelajaran untuk mencari alternatif inovatif, termasuk pemanfaatan media simulasi digital sebagai jembatan antara dunia belajar dengan dunia kerja. Kemudian ya penjelasan selanjutnya itu media simulasi dalam pembelajaran. Pengertian media simulasi di sini menurut Heinrich, Molenda, Russell, dan Smaldino mendefinisikan simulasi sebagai representasi dari situasi nyata yang disederhanakan dan dikendalikan untuk keperluan pembelajaran. Simulasi dapat berupa simulasi fisik, simulasi komputer, maupun simulasi berbasis permainan. Dalam penelitian ini, fokus diberikan pada media simulasi berbasis perangkat lunak, yaitu khususnya ke aplikasi Articulate Storyland. Di sini Aldrich membedakan simulasi menjadi tiga kategori utama: simulasi linear yang mengikuti alur tetap tanpa percabangan, kemudian simulasi interaktif yang memungkinkan penggunaan pembuatan pemilihan dan penerimaan umpan balik, kemudian simulasi terbuka yang memberikan kebebasan penuh kepada pengguna untuk bereksplorasi, kemudian artikel secara khusus memungkinkan pengembangan simulasi kategori kedua dan ketiga melalui fitur branching skenario. Kemudian di sini manfaat dari media simulasi itu yaitu mendukung transfer belajar, kemampuan mahasiswa untuk menerapkan keterampilan yang dipelajari dalam konteks simulasi ke dalam situasi nyata. Simulasi meningkatkan motivasi belajar karena menghadirkan pengalaman belajar yang lebih menantang bagi mahasiswanya. Kemudian jenis simulasi dalam konteks e-learning, simulasi situasional atau branching skenario yang menempatkan peserta didik dalam situasi tertentu dan meminta mereka membuat keputusan, di mana setiap keputusan membawa konsekuensi yang berbeda. Jenis ini sangat relevan untuk pelatihan soft skill dan pengambilan keputusan dalam konteks profesional. Kemudian menurut Prensky, artikel mampu mendukung semua jenis simulasi di atas melalui fitur-fitur yang komprehensif. Kemudian selanjutnya, artikel sebagai media simulasi. Gambaran umum artikel ini menurut Amirah adalah multimedia yang dapat dimanfaatkan untuk pembuatan media pembelajaran yang interaktif dengan dilengkapi fitur audio, gambar, animasi, video, grafik, teks, dan sebagainya. Media yang dibuat dengan software artikel storyline dapat berbentuk media yang menarik, menyenangkan, dan dapat dilakukan secara langsung oleh peserta didik. Kelebihan dan keterbatasan artikel storyline dalam pembelajaran, menurut Wahyono, yaitu kelebihan utama dari artikel ini mencakup kemampuan menghasilkan konten yang bersifat self-paced, yaitu dapat disesuaikan dengan kecepatan belajar masing-masing oleh peserta didiknya. Kemudian dapat diakses melalui online maupun offline. Dan artikel ini juga memiliki keterbatasan yang yaitu dari sisi teknis. Perangkat lunak ini memiliki kurva belajar yang relatif curam bagi pengguna pemula, terutama dalam mengoptimalkan fitur-fitur canggih seperti variabel, condition, dan branching yang kompleks. Biaya lisensi yang cukup tinggi juga dapat menjadi hambatan bagi institusi pendidikan dengan anggaran yang sangat terbatas. Kemudian pembelajaran berbasis teknologi dan e-learning. Dalam konteks pembelajaran vokasional, e-learning berbasis simulasi menawarkan potensi yang signifikan. Dan Mayer menegaskan, e-learning efektif bukan hanya soal menyampaikan informasi, mendukung proses kognitif aktif, dan pembangunan pengetahuan yang bermakna. Artikulat di sini sebagai platform authoring yang mendukung pembuatan konten e-learning interaktif, seharusnya mampu menghadirkan jenis pengalaman belajar yang dimaksud. Kemudian, pengalaman belajar mahasiswa, yang dimana ini merupakan fokus utama dalam kajian pendidikan tinggi kontemporer, yaitu berbeda dengan sekadar mengukur hasil kerja saja. Tetapi kajian tentang pengalaman belajar berusaha memahami bagaimana mahasiswa menjalani, memaknai, dan merefleksikan proses pembelajaran mereka secara keseluruhan. Marton dan Saljo membedakan antara pendekatan pembelajaran pembukaan dan pendekatan pelajaran mendalam, yang mana mahasiswa mengadopsi pendekatan mendalam cenderung mencari makna dan hubungan antara konsep-konsep yang dipelajari. Kemudian, kompetensi vokasional mahasiswa teknologi pendidikan. Mahasiswa program teknologi pendidikan ini dituntut untuk memiliki kompetensi vokasional yang mencakup kemampuan merancang, mengembangkan, mengimplementasi, dan mengelola. Kemudian, kompetensi vokasional mahasiswa teknologi pendidikan. Mahasiswa program studi teknologi pendidikan ini dituntut untuk memiliki kompetensi vokasional yang mencakup kemampuan merancang, mengembangkan, mengimplementasi, dan mengelola, dan mengevaluasi proses serta sumber belajar.
Salah satu kompetensi kunci yang harus dikuasai yaitu adalah kemampuan mengembangkan media pembelajaran digital, termasuk ke e-learning berbasis simulasi. Penggunaan perangkat authoring seperti Articulate Storyline ini menjadi bagian penting dari kompetensi tersebut, yang dimana Molenda dan Janusz Zewski menegaskan dalam definisi terbaru bidang teknologi pendidikan adalah studi dan praktik etis dan dalam memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja melalui penciptaan, penggunaan, dan pengelolaan proses dan sumber daya teknologi yang tepat. Kompetensi vokasional dalam pengembangan media simulasi seperti artikulasi storyline ini dengan demikian bukan hanya sekedar kemampuan teknis saja, tetapi merupakan bagian integral dari identitas profesional seorang teknolog pendidikan. Kemudian selanjutnya kajian dari penelitian yang relevan dari proposal saya ini yaitu ada Wahyono 2019 dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Articulate Storyline untuk Meningkatkan Kompetensi Mahasiswa, yang dimana penelitian ini pengembangan menghasilkan produk media pembelajaran berbasis articulate storyline dan menguji kelayakannya. Kemudian hasil penelitian menunjukkan bahwa media yang dikembangkan layak digunakan dan efektif dalam meningkatkan kompetensi. Relevansi dan penelitian ini adalah pada fokus terhadap articulate storyline sebagai media pembelajaran meskipun penelitian lebih menekankan pada eksplorasi pengalaman pengguna. Kemudian yang kedua ada Rosita 2023 dengan judul Analisis Penggunaan Media Simulasi dalam Pembelajaran Vokasional di SMK. Penelitian ini menemukan bahwa media simulasi terbukti membantu siswa SMK memahami prosedur kerja yang kompleks. Kemudian walaupun masih terdapat kendala dalam hal ketersediaan perangkat dan keterampilan gurunya, dalam mengoperasikan media simulasi ini, maka relevansi dengan penelitian menurut penulis itu konteks pembelajaran vokasional berbasis simulasi meskipun jenjang pendidikannya yang berbeda. Kemudian selanjutnya ada kerangka berpikir. Di penelitian ini perangkat dari Di penelitian ini berangkat dari fenomena semakin meluaskan penggunaan media simulasi berbasis articulate storyline dalam pembelajaran praktik vokasional di program studi teknologi pendidikan sebagai calon teknolog pendidikan. Kemudian pengalaman belajar dianalisis untuk memahami bagaimana mahasiswa mengkonstruksi kompetensi vokasional mereka, hambatan apa yang mereka hadapi, dan bagaimana mereka memaknai relevansi simulasi dengan praktik nyata. Kerangka berpikir ini memadukan penelitian dalam mengumpulkan dan menganalisis data secara sistematis untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang fenomena yang diteliti. Selanjutnya, ada metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami secara mendalam pengalaman mahasiswa dalam pembelajaran praktik vokasional, khususnya dalam media simulasi articulate storyline ini. Kemudian setting penelitian ini adalah program studi teknologi pendidikan, Departemen Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun akademik 2005-2006. Pengumpulan data dilakukan baik secara tatap muka maupun melalui komunikasi daring. Kemudian selanjutnya metode penelitian penjelasan istilah. Eksplorasi pengalaman merujuk pada upaya penelitian untuk menggali, memahami, dan mendeskripsikan secara mendalam bagaimana mahasiswa mengalami, memaknai, dan merefleksikan proses pembelajaran praktik vokasional. Instrumen penelitiannya ada, yaitu yang pertama panduan wawancara, kemudian berisi pertanyaan-pertanyaan yang terbuka untuk menggali pengalaman, hambatan, refleksi, dan penanganan informan terkait pembelajaran praktik vokasional ini. Kemudian observasi, yaitu partisipatif terbatas yang digunakan untuk mencatat proses interaksi mahasiswa dengan media simulasi secara langsung. Kemudian yang ketiga, format analisis dokumen untuk menelaah artefak pembelajaran seperti produk media yang dibuat mahasiswa, rekaman layar, proses pengerjaan tugas, dan catatan refleksi mahasiswa. Kemudian selanjutnya ada sumber data. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah informan yang dipilih melalui teknik proposi sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu sesuai kebutuhan penelitian menurut Sugiono 2017. Yaitu kriterianya itu terdapat sebagai mahasiswa aktif program studi teknologi pendidikan di UNP, kemudian pernah atau sedang
mengikuti pembelajaran praktik vokasional yang menggunakan media simulasi artikel storyline ini. Kemudian mampu mengungkapkan pengalaman belajar mereka secara reflektif dan deskriptif. Kemudian bersedia berpartisipasi secara sukarela dan memberikan informasi secara terbuka dan jujur. Kemudian selanjutnya wawancara. Teknik pengumpulan datanya itu wawancara mendalam, berfokus pada bagaimana mahasiswa mengalami proses pembelajaran dengan artikel storyline ini, apa hambatan yang mereka rasakan, dan bagaimana mereka memaknai pengalaman tersebut, serta pandangan mereka terhadap relevansi media ini dengan kebutuhan kompetensi vokasional mereka. Kemudian observasi. Di sini observasi dan penelitian kualitatif berfungsi untuk menghimpun data melalui pengamatan langsung terhadap situasi dan perilaku yang terjadi. Peneliti mengamati bagaimana mahasiswa bernavigasi dalam media simulasi. Kemudian selanjutnya studi dokumentasi. Data dokumentasi dalam penelitian ini meliputi produk media simulasi input mahasiswa, kemudian tangkapan layar proses pengerjaan tugas, kemudian catatan refleksi atau jurnal belajar mahasiswa, kemudian serta rencana pembelajaran semester dan panduan praktikum yang relevan. Mungkin itu saja presentasi dari proposal penelitian kualitatif dari saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.